Mayoritas masyarakat NTT menjadikan hewan ternak sebagai tabungan rumah tangga. Ternak dipelihara dan hanya akan dijual saat ada kebutuhan untuk pendidikan, membangun rumah, atau hal lainnya yang membutuhkan pengeluaran biaya yang cukup besar. Ternak yang berpotensi untuk menjadi tabungan atau investasi wirausaha mandiri yaitu babi, sapi, atau kambing. Babi merupakan ternak utama masyarakat NTT dan berperan penting untuk berbagai acara adat. Permintaan babi selalu besar, terutama di antara bulan Juli hingga Desember. Selain itu, makin berkembang juga rumah makan berbasis menu daging babi, sehingga permintaan babi pedaging juga berkembang di area-area urban. Wirausaha mandiri dapat mengoptimalkan keuntungan dari beternak babi melalui penggemukan atau menjual anak babi. Setelah mengalami penurunan populasi babi secara drastis akibat African Swine Fever, saat ini permintaan anak babi kembali meningkat tinggi. Menjual anak babi dapat menghasilkan keuntungan lebih cepat, namun pemeliharaannya harus lebih intensif, baik dari sisi pemilihan indukan, proses inseminasi buatan, vaksin dan obat-obatan ternak, serta pakan yang diberikan sebaiknya pakan komplit. Untuk tujuan penggemukan, bahan lokal termasuk jagung dapat dicampur dengan pakan konsentrat untuk menambah nilai nutrisi pakan agar babi cepat gemuk. Pada prinsipnya, bibit bagus, cepat besar, cepat jual, dan cepat untung. Standar pemilihan bibit, kondisi kandang, serta pakan yang baik dapat dipelajari di modul pendampingan TJPS Bab 4. Masyarakat NTT, terutama di Pulau Timor, umumnya memelihara ternak sapi milik orang lain karena memelihara sapi meningkatkan status sosial di masyarakat. Dalam masa pemeliharaan 2 tahun, petani hanya mendapat upah jasa saja. Bila wirausaha mandiri menginvestasikan sebagian keuntungan dari penjualan jagung untuk membeli sapi sendiri, maka keuntungan akan lebih besar karena hasil penjualan sapi semuanya adalah milik yang bersangkutan. Kambing juga sangat cocok diternakan di NTT. Lingkungan yang kering dengan musim kemarau yang panjang adalah habitat yang disukai kambing. Ternak kambing lebih sederhana bila dibandingkan dengan ternak ruminansia besar. Di wilayah Timor Barat, Sumba Timur, dan Flores bagian utara, ternak kambing menjadi sumber pendapatan yang memadai bagi warga desa setempat. Susu kambing dapat menjadi salah satu sumber asupan protein untuk keluarga. Namun, potensi ini belum dikelola dengan baik oleh peternak. Permintaan sapi dan kambing umumnya untuk memenuhi permintaan pasar di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, yaitu utamanya menjelang Hari Raya Kurban. Sapi Bali, sapi Madura, dan kambing kacang lebih sesuai untuk investasi bertahap wirausaha mandiri NTT. Sapi jantan lebih cepat memberikan keuntungan dari usaha penggemukan. Sementara untuk kambing, memelihara kambing betina dapat memberikan keuntungan lebih cepat dari menjual anakan. Prinsip penting yang harus diperhatikan oleh wirausaha mandiri adalah kontinuitas ketersediaan pakan yang cukup, terutama di musim kering yang umumnya cukup panjang di NTT. Wirausaha mandiri dapat membuat stok pakan dari hijauan atau sisa panen jagung yang dikeringkan. Hijauan dan limbah pertanian yang berlimpah pada musim hujan atau panen seperti jerami jagung, jerami padi dapat dikumpulkan dan disimpan sebagai stok pakan ternak pada musim kering. Wirausaha mandiri dapat juga dianjurkan untuk memiliki kebun pakan yang dapat ditanami beberapa jenis legum, misalnya lamtoro. Bila berdekatan dengan lahan jagung, kebun pakan perlu sering dipangkas agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman jagung. Pemberian pakan lamtoro pada umumnya membutuhkan masa penyesuaian untuk meningkatkan bakteri penetral mimosin pada lambung sapi dan kambing, sehingga dapat diperkenalkan secara bertahap. Di musim kering, ketersediaan pakan dari bahan lokal dapat ditunjang dengan pemberian pakan konsentrat untuk memenuhi kebutuhan ternak. Bila wirausaha mandiri hendak berinvestasi dengan jenis unggul, misalnya sapi Brahma, sapi simental, kambing etawa, atau jenis unggulan lainnya, maka diperlukan investasi yang lebih besar secara kontinu untuk pakan dan vaksinasi.
Standar pemilihan bibit sapi dan kambing, kondisi kandang, serta pakan yang baik dapat dipelajari di modul pendampingan TJPS Bab 4. Sejak tahun 2020, wabah penyakit African Swine Fever atau biasa disebut demam babi Afrika banyak menyerang babi hingga menyebabkan kematian dan kerugian besar bagi peternak. Tahun 2022, wabah penyakit mulut dan kuku juga banyak menyerang sapi di Indonesia. Oleh karena itu, wirausaha mandiri perlu memahami prinsip pencegahannya agar tidak mengalami kerugian besar. Ada dua komponen utama pencegahan, yaitu menerapkan praktek biosecurity dan praktek restocking yang baik dan benar. Biosecurity adalah upaya pertama untuk pengendalian wabah agar semua hewan ternak tidak tertular dan tidak ada penyebaran penyakit. Hal ini dilakukan dengan isolasi, kontrol lalu lintas, dan sanitasi. Sementara restocking adalah proses pemasukan hewan hidup baru ke area peternakan untuk melanjutkan proses produksi setelah wabah dianggap sudah diberantas atau teratasi. Proses ini dilakukan dengan manajemen yang tepat agar wabah tidak kembali terjadi. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai biosekuritas dan restocking, penyuluh dan pendamping lapangan dapat mengakses link berikut. Jadi ada peternak yang asal dia ada ternaknya saja, misalnya ternak babi, dia hanya ada 1 ekor atau 2 ekor di rumah, itu hanya sekedar jaga-jaga apa mungkin dalam keluarga atau apa baru dia jual. Tapi kalau dia sudah berpikir dia mau bisnis, dia harus berpikir usahanya itu mau model apa dulu. Dia mau penggemukan, membesarkan, atau dia mau pembibitan, dia jual anak. Nah, dia harus berpikir begitu. Nanti baru kita bisa arahkan dia kemana bisnisnya. Jadi kalau dia mau jual anak, itu tentu dia harus pemilihan bibit induk yang baik. Kemudian karena ternak babi ini cukup mengganggu lingkungan sekitar, dia harus punya perkendangan yang sanitasinya bagus. Kalau kemana-mana kotorannya itu pasti akan pencemaran juga, bisa masuk airnya ke sumur dan lain-lain. Yang kita perlukan ini integrasi antara ternak dan tanaman. Itu yang cita-cita TJPS, karena petani di NTT umumnya mix farming ini. Kita harus bimbing betul dan melihat petani itu dia mau milih usaha yang mana, atau yang titik beratnya pada ternak yang dia tanam jagung sekedar saja supaya bisa cukup untuk konsumsi keluarga, atau dia mau memilih saya mau konsentrasi di usaha tani jagung saja supaya bisa suplai makanan ternak untuk teman-teman yang mau usaha ternak. Tapi kalau mau menguntungkan, dia harus memanfaatkan sepenuhnya potensi ternak itu. Misalnya sapi Bali itu kan dia 1 tahun pelihara itu ternak baru berat 150 kilo mungkin. Dia perlu 2 tahun mungkin baru bisa mencapai itu. Kalau dia pelihara di padang lagi dengan pakan yang tidak pasti begitu, itu bisa sampai 4-5 tahun baru ternak itu bisa dijual. Kalau dia mau menguntungkan, umur 2 tahun itu dia sudah jual kalau dia ambil dari bakalan kecil. Tapi kalau dia penggemukan, itu dia harus dapat kenaikan berat badan yang dia di atas 0,5 kilo per hari, dan itu makanan harus cukup baik untuk dapat itu. Petani yang baik sekali itu bisa mencapai 800 gram sampai 1 kilo untuk sapi di timur. Kalau sapi yang di Sumba itu bisa sampai 1,2 kilo sampai lebih karena sapi besar. Skala ekonomisnya harus diperhitungkan kalau dia mau pelihara sapi. Yang penting bibitnya bagus, makannya bagus. Pastikan itu teknologi pakan betul-betul dia ikuti. Kalau tidak ya dia tidak akan menguntungkan. Kandang mungkin bisa sederhana, kalau bercampur dengan lingkungan lain ya kesehatan perlu diperhatikan. Mungkin dia harus divaksin sesuai dengan penyakit-penyakit yang menular berbahaya. Pakannya, kesehatan mungkin berturut-turut, baru kandang mungkin yang terakhir kita pikirkan kan. Petani itu titik berat usahanya pada ternak atau titik berat usahanya pada jagung, dia harus menentukan itu untuk mendapat keuntungannya dari mana dan kelayakan untuk itu dia tekunnya di mana begitu.